Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang hebat dan juga cerdas. Semangat hari ini karena hari ini kita akan coba lagi membahas tentang deretan penjelas dan juga kalimat penjelas. Apa bedanya, apa persamaannya? Mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelumnya Bapak ingatkan lagi, sebelumnya boleh kalian sebelum PJ ini atau sebelum pembelajaran dimulai, kalian baca-baca dulu bacaan-bacaan buku yang memang kalian sukai. Entah itu memang kalian browsing di internet atau mungkin kalian punya sesuatu buku apapun itu, baik itu buku yang sifatnya ilmiah atau fiksi atau non-fiksi, silakan saja kalian baca-baca. Oke, sebelumnya kalian sudah menerima penjelasan tentang yang namanya teks eksplanasi. Kali ini kita juga akan membahas yang namanya teks eksplanasi, tapi lebih fokus gimana caranya menemukan sebuah deretan penjelas pada sebuah teks eksplanasi. Sebelumnya, mari kita lihat dulu apa perbedaan dari deretan penjelas atau kalimat penjelas. Deretan penjelas dan kalimat penjelas. Bapak coba dari bawah dulu. Kalau deretan penjelas itu hanya terdapat di teks eksplanasi. Teks yang sifatnya eksplanasi. Teks yang sifatnya ilmiah. Teks yang sifatnya berisi penjelasan tentang fenomena alam. Baik itu fenomena alam, berupa banjir dan sebagainya, baik itu fenomena sosial ataupun fenomena budaya. Sedangkan kalimat penjelas itu terdapat pada semua teks bacaan. Terdapat di teks eksplanasi, kemudian di teks laporan, atau teks-teks lainnya. Semua pasti ada yang namanya kalimat penjelas. Jadi, cukup jelas kalau deretan penjelas hanya ada di teks eksplanasi. Sedangkan kalimat penjelas sifatnya umum. Semua teks bacaan pasti ada yang namanya kalimat penjelas. Berikutnya, deretan penjelas itu biasanya terdapat di tengah paragraf. Bila mana teks eksplanasi tersebut ada 4 paragraf, itu berarti di antara paragraf 2 dan di paragraf ketiga itulah sebuah deretan penjelas. Ada deretan penjelas di tengah-tengah paragraf tersebut. Sedangkan kalimat penjelas itu di masing-masing paragraf, di setiap paragraf ada kalimat penjelasnya. Cukup jelas ya pembeda yang kedua antara letak deretan penjelas dan juga kalimat penjelas, juga teks bacaannya itu yang mana yang ada deretan penjelasnya. Hanya ada di teks eksplanasi. Berikutnya yang ketiga itu adalah deretan penjelas itu berisi tentang penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan tentang suatu fenomena. Fenomena yang memang terjadi, baik itu fenomena atau peristiwa atau sebuah deretan penjelas yang memang biasanya menyebabkan atau mendeskripsikan penyebab dan juga akibat dari sebuah bencana alam atau penyebab atau akibat dari sebuah peristiwa atau kejadian. Kalau kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi di sini cukup jelas bahwasannya deretan penjelas hanya ada di teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu bisa berupa fenomena alam, fenomena sosial, budaya, juga pengetahuan umum. Kemudian yang namanya kalimat penjelas itu terdapat atau adanya di semua teks bacaan. Dan mencari deretan penjelas jelas ada di tengah-tengah paragraf. Kalau misalkan ada 3 paragraf, itu berarti kalian lihat aja deretan penjelasnya ada di paragraf tengah atau di paragraf yang kedua. Sedangkan di setiap paragraf itu ada semua kalimat penjelas. Kalau kalimat penjelas itu di setiap masing-masing paragraf ada kalimat penjelasnya. Itu beda yang kedua. Beda yang ketiga, Bapak ungkapkan sekali lagi, deretan penjelas isinya tentang penyebab atau akibat dalam sebuah peristiwa
atau fenomena atau kejadian. Bisa tidak hanya dengan fenomena alam aja, penyebab atau akibat dari fenomena alam aja, tapi sebuah peristiwa seperti penemuan atau apapun, itu dijelaskan penyebab dan akibatnya, atau penyebab penemuan ini, atau akibat dari penemuan ini, atau penelitian ini, itu dijelaskan di deretan penjelas. Lalu gimana caranya kita menemukan deretan penjelas dan kalimat penjelas? Setelah penjelasannya Bapak ungkapkan tadi, mari kita lihat contohnya. Contohnya adalah tentang rangkaian. Judul teks eksplanasi ini adalah rangkaian listrik seri dan paralel. Di sini ada 3 paragraf. Kita lihat dulu kalimat penjelas. Ingat, kalimat penjelas itu ada di semua teks bacaan. Baik itu teks eksplanasi, atau teks laporan, atau teks-teks argumentasi, atau teks-teks narasi, atau teks-teks yang lainnya. Kita lihat dulu kalimat penjelas. Di sebelah mana sih kalimat penjelas? Kalimat penjelas itu adanya setelah kalimat utama. Kita lihat di sini kalimat utamanya di paragraf pertama adalah rangkaian listrik sampai energi listrik. Oh iya, maaf, Bapak lupa nih. Sekalian membahas yang kemarin. Seperti sebelumnya, kalau nggak salah Bapak itu menjelaskan tentang yang namanya topik. Cara menemukan topik di sebuah teks eksplanasi itu seperti apa? Kita lihat di sini judulnya rangkaian listrik seri dan paralel. Lalu cara menemukan topik seperti apa? Kita lihat setiap paragrafnya ada kata kunci. Kata kunci yang diulangnya apa? Dilihat dari kalimat, di paragraf pertama, itu kata-kata yang diulangnya itu adalah rangkaian listrik. Kalimat yang diulang atau kata kunci yang diulang rangkaian listrik di paragraf pertama. Lalu di paragraf kedua, mana kata kunci yang terus diulang? Sama, rangkaian listrik. Di sini rangkaian listrik, rangkaian listrik diulang. Ini juga diulang lagi nih. Rangkaian listrik lagi sampai diulang beberapa kali. Kemudian berikutnya ada beberapa kata kunci yang diulang. Di paragraf ketiga, sama rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang terus diulang menjadi kata kunci. Sekaligus itu berarti rangkaian listrik itu merupakan topik dari teks eksplanasi yang berjudul rangkaian listrik, seri, dan paralel. Topiknya rangkaian listrik. Bapak yakin kalian semua jawabannya betul. Oke, berikutnya kita akan membahas, kita akan menemukan kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya yang mana? Kita temukan dulu kalimat utama di setiap paragraf. Kalimat utamanya di sini udah ditemukan adalah rangkaian listrik sampai energi listrik. Berarti di paragraf pertama ini ada 2 kalimat. Kalimat yang pertamanya kalimat utama, dan kalimat yang keduanya udah pasti berarti kalimat penjelas. Berarti rangkaian listrik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, merupakan kalimat penjelasnya. Di paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua kita lihat kalimat utamanya di mana? Kalimat utamanya sama, ada di awal kalimat. Ini adalah kalimat utamanya. Lalu kalimat penjelasnya yang mana? Kalimat penjelasnya berarti kalimat yang setelahnya. Kalimat penjelasnya adalah rangkaian listrik seri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara berurutan. Ini adalah kalimat penjelas yang pertama. Kalimat penjelasan yang kedua, rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Berarti kalian 2 paragraf sudah menemukan kalimat penjelasnya di masing-masing paragraf. Kalimat penjelas di paragraf terakhir atau kalimat penjelas di paragraf yang ketiga. Kita lihat dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya tetap ada masih di awal kalimat. Kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik seri dan juga paralel. Lalu kalimat penjelasnya adalah kalimat
setelahnya. Yakni jika rangkaian seri hanya memerlukan kabel yang sedikit, sedangkan rangkaian paralel memerlukan banyak kabel. Ini adalah kalimat penjelas yang pertama. Sedangkan kalimat penjelas yang kedua adalah rangkaian listrik paralel lebih hemat listriknya, sedangkan rangkaian seri lebih boros. Ini adalah kalimat penjelas yang kedua. Berarti kalian sudah menemukan kalimat penjelas dari masing-masing paragraf dari sebuah teks eksplanasi yang berjudul rangkaian listrik seri dan paralel. Lalu kita akan menemukan deretan penjelasnya. Deretan penjelas di teks eksplanasi, seperti Bapak tadi ungkap ciri-cirinya, ada di tengah paragraf. Kalau misalkan ini paragraf terdiri dari 3 paragraf, berarti kalimat atau paragraf di tengahnya adalah paragraf yang kedua. Berarti deretan penjelasnya ada di paragraf kedua. Cara mencari deretan penjelas ada di ada di paragraf kedua atau di paragraf yang ada di tengah. Lalu kita lihat dulu kalimat utamanya. Seperti tadi Bapak udah ungkapkan, kalimat utamanya ada di awal kalimat, yakni ada 2 rangkaian listrik, yakni rangkaian seri dan juga paralel. Ini kalimat utamanya. Berarti deretan penjelasnya adalah rangkaian listrik seri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara berurutan. Ini adalah deretan penjelas yang pertama. Deretan penjelas yang kedua, kalimat berikutnya, rangkaian listrik paralel itu rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Cukup mudah bukan? Menemukan deretan penjelas pada sebuah teks eksplanasi, kita lihat dulu ada jumlah paragrafnya berapa. Bila mana ada 3, berarti di 2 atau di paragraf kedua itu terdapat deretan penjelasnya. Dan setelah kalian menemukan paragraf di tengahnya atau di tengah-tengah paragraf itu deretan penjelas, kalian temukan dulu kalimat utamanya. Setelah kalian menemukan kalimat utamanya, barulah kalian bisa menemukan deretan penjelasnya. Deretan penjelasnya itu berarti mengungkapkan terjadinya sebuah penelitian atau sebuah fenomena. Kalau teks eksplanasi ini berarti sebuah penemuan. Lalu isinya benar kan tentang sebuah kejadian, rangkaian fenomena sebuah kejadian. Di sini judulnya rangkaian listrik seri dan paralel. Itu berarti deretan penjelasnya mendeskripsikan, menjelaskan kejadian atau terjadinya rangkaian listrik seri dan paralel. Lalu kayak gimana atau seperti apa rangkaian listrik seri terjadi atau rangkaian listrik seri paralel itu terjadi, dikarenakan rangkaian listrik seri itu terjadi ketika disusun secara berurutan. Sedangkan rangkaian listrik paralel itu terjadi ketika atau saat disusun secara bercabang. Nah, kalian sudah menemukan deretan penjelas dalam sebuah teks eksplanasi. Cukup paham? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekarang kita lihat ke teks berikutnya. Ini dia, teks eksplanasi juga. Karena kalian di saat ini, di hari ini, kalian coba temukan tugas dari muatan pelajaran bahasa Indonesia ini, menemukan deretan penjelas pada sebuah teks eksplanasi. Tadi udah diungkapkan gimana caranya menemukan sebuah deretan penjelas pada sebuah teks eksplanasi. Di sini masih tentang teks eksplanasi, judul teksnya itu adalah yang ini. Judul teksnya itu mengapa mati lampu. Ini adalah judul teks eksplanasinya. Di sini ada 1, kemudian 2, dan yang ketiga. Jadi ada 3 paragraf. Itu berarti kalau ada 3 paragraf, kalian pasti bisa menemukan deretan penjelasnya. Di sebelah mana?
silakan temukan oleh kalian. Review lagi, simak kembali video ini. Bila mana kalian belum paham, atau silakan kalian tanyakan melalui Japri kepada Bapak dan juga Ibu guru kalian, sehingga kalian bisa lebih paham. Oke, selamat mengerjakan tugas. Tugasnya, Bapak ingatkan sekali lagi, kalian di sini tugasnya adalah menemukan deretan penjelas pada sebuah teks eksplanasi. Gimana cara menemukan deretan penjelas pada sebuah teks eksplanasi? Tadi Bapak udah ungkapkan. Silakan setelah kalian menemukan deretan penjelasnya, kalian salin kembali deretan penjelasnya pada buku tulis kalian. Cukup paham tugasnya? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Sekian, demikian, dan juga kita akhiri saja